gitu, serem. Serem. Jangan kayak gitu lagi. Apa? Buka. Apa katanya? Aku masih takut. Apa buka apa? Good. Dia mau ngebuka Tanpa acara kata, ini. buka acara. Oh, katanya ini adalah pembukaan untuk acara kita malam hari ini, yaitu Tanpa Kata. Ini udah nggak kenapa-napa. Bener ya, Bos? Udah jadi macem-macemin lagi. Ini kenapa sih, Bos, kayak gini-ginian? Oh, bersahabat, berteman baik. Oh, oke. Berarti hari ini tema kita memang agak sedikit berbeda dari yang sebelumnya, yaitu supranatural, mistis atau sains. Serem deh, tapi Bos jangan gitu-gitu lagi ya, Bos. Oh, ada kamu, jadi aman semuanya. Dia nggak bisa kayak gitu. Katanya kamu nggak bisa kayak gitu. Tapi kamu jangan duduk dulu. Ini ada bintang tamu kita, seorang wanita cantik. Waduh, luar biasa. Ini udah hits banget dari zaman dulu sampai sekarang. Tetap awet muda, cantik, menggunakan hijab. Coba kamu panggil. Tapi ini boleh digeser dulu. Boleh? Pak Tua, silakan geser, Pak Tua. Oke, sudah baik. Oke. Silakan Pak Tua, jemput Pak Tua. Tepuk tangan buat bintang tamu kita hari ini. Silakan Stevi. Lagunya kenapa begini sih? Pertanyaan ini keluar dari atraksinya, Mbak. Boleh pulang dulu gak? Jangan dong. Takut yang kan sih. Oke. Aduh. Ya. Mas Bolot. Ay. Mas Bolot sini dong, Mas Bolot. Temenin dong, Mas Bolot. Heran Roman. Sini, Mas Pertanyaan untuk Paramita Rusadi. Bagaimana ceritanya pernah mati suri saat melahirkan?
aku diprediksikan begitu, padahal sebenarnya mati suri itu nggak ada di dalam kedokteran, itu nggak ada ya. Jadi pada saat itu di rumah sakit terjadilah, waktu itu jam 5 pagi aku harus melahirkan Adrian anakku. Sekarang dia udah 8 tahun, alhamdulillah. Tapi waktu itu terjadilah peristiwa yang ya sedikit memang mengkhawatirkan dan agak memang traumatik dan sangat menyeramkan, karena saya waktu itu koma seperti yang tadi saya bilang. Tiba-tiba keluarga dihubungi, disuruh memilih gitu. Memilih, ini kelihatannya harus tanda tangan karena boleh pilih ini antara ibu atau anaknya gitu ya. Pilih salah Itu satu. pilih salah satu ya. Pokoknya ada 2 chances, jadi udah harus siap dengan condition seperti itu gitu. Jadi begitu bayi dibawa keluar dan bayinya hidup, Adrian ini hidup, mereka udah berpikir pasti Yang kenapa-napa ibunya. iya, pasti ibunya. Jadi ternyata alhamdulillah saya selamat. Selama seminggu nggak sadar itu apa? Bermimpi kah atau apa yang Mbak rasain? Ya, Pulas tidurnya apa gimana? sangat pulas, ada di lorong yang panjang sekali, dan ya itu menjadi satu perjalanan spiritual saya yang terindah kayaknya. Oke, baik. Seru sekali ya, Bos. Ini sesuatu cerita yang menarik yang mungkin kita jarang mendengarkannya. Mau ditanyakan, Bos? Kenapa, ha? Apaan? Bintang tamu berikutnya. Apaan? Bidang namu. Bintang tamu. Bidang namu. Ada lagi? Ada lagi Ada ya? dong. Ngomong apa? Silakan Tatua. Halo, Mbak. Apa kabar? Ma. Silakan duduk. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Liza. Ya, Mbak Liza ini adalah seorang psikolog. Dia akan memberikan tanggapannya tentang pengalaman Mbak Mita dari sisi psikologi ya. Iya. Gimana tanggapannya menurut Mbak Liza? Jadi tadi kan ceritanya sempat ngilang gitu kan berapa hari. Iya. Nah, yang saya mau tanyakan sebenarnya tadi kurang jelas terdengar di Iya. belakang. Itu waktu ngilang itu ada pengalaman-pengalaman, iya maksudnya ngelihat kayak terowongan, ada cahaya di sana, atau ada pengalaman spiritual Ya lainnya? tentunya iya, tapi kan saya pikir itu hanya rahasia saya sendiri aja gitu. Iya. Jadi kalau dari sisi psikologi sebenarnya yang demikian itu mungkin terjadi. Tapi apakah kemudian itu bisa dikatakan sebagai mati suri? Itu mungkin ini sebenarnya hanya definisi kata gitu. Gitu. Jadi kalau dibilang completely total meninggal Kalau gitu. mati suri itu sebenarnya kan orang yang udah dinyatakan Meninggal gitu. Nah, tapi kalau ini kan masih ada detak jantungnya. Ada, kan jadi ada, terus flat. terus Nah, ada gitu. lagi, Nah, flat lagi, jadi gitu. ada yang namanya teori saraf itu mengatakan bahwa kadang-kadang itu aliran darah ke otak itu tidak lancar. Nah, pada saat kondisi Mbak Minta itu wajar sekali kan ada pendarahan, ada segala Ya. macam. Oh, jadi aliran darahnya nggak? Aliran darah ke otaknya itu tidak lancar yang mengakibatkan kemudian terjadilah yang dalam tanda kutip mati suri Iya. gitu. Nah, ketika kemudian terjadi mati suri itu otomatis ada beberapa bagian saraf otak yang terblok juga yang kemudian menghasilkan pengalaman-pengalaman tertentu. Gitu. Kaget. Mas banget. Contohnya pengalaman tersebut. Nah, gitu. Kaget kan gitu. Kalau itu apa tadi? Ternyata masih refleksi ada aliran dong. darah kemana nggak lancar tuh barusan? Alirannya. Yang seperti itu. Nah, Oke. kalau di beberapa penelitian mengenai near death experience, namanya pengalaman hampir meninggal tersebut, itu kenapa kadang-kadang kita suka ngelihat kayak ada terowongan panjang, terus ada sinar Cahaya. lampu, cahaya di ujung sana, itu katanya memang ketika itu terjadi aliran darah nggak lancar, selain menghambat beberapa syaraf otak, itu retinanya juga agak mengecil. Oh. Nah, ketika retina mengecil itu kita melihat sesuatu di sana. Itu yang kedua. Yang ketiga,
secara teori itu dikatakan pengalaman atau pengetahuan yang ada di dalam otak kita itu kadang-kadang berpengaruh pada saat dalam kondisi tak sadar gitu. Contoh, kita punya memori tertentu itu terbawa pada saat tidur dalam mimpi. Nah, itu bisa terjadi juga dalam kondisi dalam tanda kutip tadi mati suri. Jadi kita nggak sadar tapi otak tuh berproses terus dan kemudian menghasilkan beberapa proyeksi pengalaman-pengalaman tertentu gitu. Jadi sebenarnya pada dasarnya orangnya tetap sadar hanya dalam kondisi paralyzed gimana ya, nggak sadar juga gitu. Tapi secara medis dia sebenarnya masih sadar. Tetap gitu. ada Tetap orangnya. Oke, ini menarik sekali ya bos. Tapi kita istirahat dulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah setelah yang satu ini ada seorang gadis cantik yang punya kemampuan supranatural. Siapakah dia? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Tanpa Kata. Misalnya tante mau jalan ke sini, ada yang bilang bukan di sini. Mau ke sini, bukan di sini.